Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata di hidupku. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. pujianku.
kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah yang berkuasa. Tapi ada oknum yang jahat. Iblis adalah oknum yang jahat. Dan dia adalah penyengsara, dia pembunuh, pembinasa, dan dia juga adalah si penipu itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita mesti mengerti betul dan kita waspada baik-baik supaya kita tidak gampang-gampang dimangsa oleh si iblis. Karena kita adalah umat pemenang di dalam Yesus. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa iblis itu seringkali menyerang dengan cara menipu, dengan cara yang licik. Nah, mari saya akan tunjukkan sebuah contoh seperti yang saya pernah janjikan, yaitu mengenai tulah-tulah di Mesir. Sebetulnya tulah Mesir itu kalau kita pelajari lebih dalam, itu mempunyai pemahaman yang jelas sekali bahwa iblis itu jahat, penipu. Dia yang sudah menipu untuk membinasakan, untuk menyelakai, menyengsara, dan sebagainya. Tapi Allah kita adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang adil. Dia bukan penyengsara sama sekali.
Nah, untuk itu mari saya ajak saudara melihat apa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ayat 12 dari pasal 12 ini menyatakan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada semua Allah di Mesir. Maksudnya apa? Begini, kita tahu bahwa tulah di Mesir itu ada 10. Yang pertama adalah yaitu yang dikenal sebagai air menjadi darah, atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai dam. Dam itu blood, air menjadi darah. Yang kedua kemudian tulah Sefardea. Sefardea itu adalah katak, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah khinim. Khinim ini adalah sesuatu yang merupakan serangga, serangan serangga. Nah, dalam hal ini nyamuk, ya. Itu dikenalnya sebagai nyamuk. Nah, ini menyengsara sekali. Dan kemudian berikutnya adalah arof, ya. Arof itu adalah semacam pikat, lalat pikat, ya, yang juga menyengsara. Terus kemudian dever, dam, sefardea, khinim, arof, dever. Yang kelima, dever ini adalah sampar pada ternak, ya. Penyakit kepada ternak, ya, pada ternak ini. Dan kemudian yang keenam itu adalah syekhin. Syekhin ini semacam borok, ya. Ya, keenam itu semacam borok yang ya campur gatal, panas, perih, ya, dan sebagainya. Ini seperti yang dialami oleh si Ayub, ya, ketika dia mendapatkan borok-borok itu. Ini syekhin dalam bahasa Ibraninya. Terus kemudian berikutnya adalah yang ketujuh adalah dam, sefardea, khinim, ya, kemudian arof, dever, kemudian syekhin, dan yang ketujuh adalah barat. Barat itu adalah hujan es, ya. Hujan es ini bukan sekedar hujan biasa, tetapi hujan yang ya kristal, es kristal yang cukup besar, dan itu menghancurkan apa yang dikenainya. Ya, kita bisa bayangkan tanaman yang di luar yang tidak terlindung, ya, mungkin banyak yang patah perantingnya dan sebagainya karena hujan seperti batu ini, tapi itu hujan es barat, ya. Nah, kalau atapnya mungkin dari genteng yang tipis, ya mungkin bisa pecah, ya. Selanjutnya kemudian arbe, ini belalang. Jadi kita bisa bayangkan setelah ya yang di padang itu tumbuh-tumbuhan juga banyak rusak, sekarang diserbu oleh belalang. Dalam bahasa Ibrani ada arbe. Terus kemudian berikutnya adalah yang ke-9, Hoseh, kegelapan.
dense darkness, kegelapan yang sangat pekat. Dan yang terakhir adalah Bekhora, anak sulung di Mesir, seperti yang sudah kita baca tadi, ya, dalam ayat 12. Nah ternyata kalau kita lihat dari tulah pertama sampai ke 10 tadi, ya, seolah-olah itu Tuhan menyengsara Mesir dengan baik Dam, Sefardia, ya, Hinim, Arof, Dever, Shechin, Barat, Arbe, Hoshech, dan kemudian Bekhora. 10 ini. Tapi sebetulnya di balik itu, tulah ini bukan menunjukkan kesewenang-wenangan Allah. Sama sekali bukan. Karena kita baca tadi ternyata itu adalah hukuman, judgment kepada Allah-Allah Mesir. Allah yang bagaimana? Nah ternyata di balik 10 tulah ini itu adalah dewa-dewa atau Allah-Allah Mesir tersebut. Ya mungkin saya tidak bisa menunjukkan satu persatu secara detail ya karena waktunya mungkin di ruang kelas bisa kita pelajari lebih detail ya. Nah dari 10 ini ternyata masing-masing itu adalah judgment atau suatu attack kepada dewa-dewa tersebut. Contohnya misalnya Dam, darah. Ini sebetulnya serangan jelas sekali kepada dewa antara lain Isis atau Osiris. Itu adalah dewa yang disembah-sembah orang Mesir demi supaya mengayomi kesuburan. Ini adalah kesuburan. Atau juga dikenal sebagai Father God. Supaya menjaga kesuburan. Karena apa? Orang Mesir itu hidup tergantung dari Sungai Nil. Sungai Nil ini yang membuat tanah di sekelilingnya subur. Nah itu disembah oleh mereka. Dewanya ini dianggap sebagai dewa yang membawa kesuburan. Dan nanti ada lagi, kenapa kok Kata? Karena mereka juga menyembah dewa Kata, Hek namanya. Dan seterusnya, nanti ada banyak sekali. Ada Amon-Ra dan seterusnya. Amun-Ra itu sebetulnya 2 dewa, tapi digabung ya. Ra itu dianggap adalah dewa matahari, terang. Tapi kemudian ketika terjadi kegelapan, dewa terang ini tidak berdaya. Nah jadi dengan tulah ini hendak ditunjukkan bahwa dewa-dewa mereka ini sama sekali tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan yang hidup. Ya. Coba dewa terang disembah-sembah, Amun-Ra juga tidak berdaya ketika Tuhan memberikan kegelapan yang sangat pekat. Orang Mesir susah bahkan dikatakan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tidak berani bangun karena kegelapan yang begitu pekat. Dewanya nggak bisa nolong apa-apa. Dewa Ra itu, Amun-Ra. Ya. Padahal itu wilayah Mesir. Nah di sebelahnya, bukan sebelah, sebetulnya juga masih wilayah Mesir, daerah Goshen, di mana orang Israel tinggal, tidak ada kegelapan sama sekali. Ah, ini yang luar biasa. Sepertinya kegelapan itu ada tirainya demikian yang menyekat. Khusus untuk orang Mesir saja. Dan untuk orang Israel tidak terjadi kegelapan. Nah, jadi dari masing-masing tulah ini sebetulnya adalah di balik itu adalah dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir untuk menjaga, mengayomi semua yang terjadi tadi, baik
lalat pikat, nyamuk, sampar, belalang, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa semuanya tidak berarti. Nah, yang terakhir anak sulung. Wah, ini dewa, semua dewa ini ya. Disembah untuk menjaga anak sulung. Tapi ternyata juga tidak berdaya. Buktinya anak sulung Mesir pada mati semua. Sementara di Goshen, di daerah orang Israel, tidak ada yang mati anak sulungnya. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita lihat iblis itu penipu. Dia begitu menipu orang Mesir, termasuk Firaun juga, dengan memberikan seolah-olah suatu konsep bahwa mereka ini adalah pengayom, pelindung, kalau mereka disembah-sembah. Dengan berbagai macam nama, dewa dan seterusnya. Padahal mereka sebetulnya tidak punya kuasa. Ketika Allah bertindak, tidak ada satupun kuasa manapun yang bisa menentang Allah. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang berdaya. Nah, ini terjadi karena kekerasan hati Firaun. Dengan gampangnya ditipu oleh iblis. Kalau mungkin sudah mengatakan, loh, yang mengeraskan hati kan Tuhan. Oh, nanti lain saat kita bahas itu. Bukan Tuhan yang mengeraskan hati. Loh, tapi ditulis itu mengeraskan. Ya, nanti lain saat saya jelaskan. Karena di dalam ekspresi bahasa aslinya, bukan Tuhan yang mengeraskan. Tapi diri Firaun sendiri yang membuat dirinya menjadi keras. Nah, kita baca di dalam awal-awal sebelum tulah terjadi, Firaun menantang Musa sendiri. Dengan mengatakan, coba kita lihat sebentar. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang kedua. Pada waktu itu, Musa menghadap Firaun, menyampaikan pesan dari Tuhan sendiri, tapi apa? Kata Firaun ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, sampai di sini. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, tidak dikenal oleh Firaun. Lalu yang dikenal oleh Firaun siapa? Ya dewa-dewa itu. Yang dibaliknya itu iblis-iblis ini. Yang menipu Firaun. Dengan suatu konsep ulung. Kami yang berkuasa, sembahlah kami. Kamu yang melindungi kamu. Sehingga sungai Nil ini tetap membawa kesuburan. Ternyata berubah jadi darah. Dan rusak semua tanaman itu. Kena darah, tidak menjadi lagi air yang menyuburkan. Nah, sudah, itu tulah pertama. Tulah berikutnya, kata dan selanjutnya. Tulah selanjutnya yang sudah kita bicarakan tadi. Firaun tidak mengenal Allah yang benar, yang berkuasa, tapi Allah-Allah huruf kecil, ya, dewa-dewa, yang merupakan tipuan dari iblis itu yang dikenal oleh dia. Allah malah ditantang. Aku tidak kenal Allah. Dan seterusnya. Nah, sekarang Firaun baru kenal siapa sebetulnya Allah. Bahwa dia Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak ada yang bisa menandingi. Dewa sekalipun itu tidak ada artinya. Karena sebetulnya dewa itu juga tidak ada sebetulnya. Itu ciptaan manusia, disembah-sembah oleh manusia. Tapi di balik itu, iblis yang menipu manusia. Nah, di sini kita lihat. Inilah jahatnya iblis.
Dia berusaha menipu untuk menyengsara manusia, membinasakan manusia, mencelakai manusia, dan seterusnya. Orang Mesir ini sengsara mereka. Tanamannya, kondisi rumahnya, kondisi tubuhnya, dan semuanya mengalami kesulitan semuanya akibat tulah-tulah ini. Tapi bukan karena kekejaman Allah, bukan. Akibat dari mereka sudah ditipu oleh iblis untuk mempercayai sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang mati dalam rupa dewa-dewa tadi. Mulai dewa Amun-Ra, Isis, Osiris, Hek, dan dewa Tifon dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang baik, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan pernah kita mau disisipi tipuan iblis. Dalam kondisi pandemi seperti ini, iblis mencari celah, nyelisip-nyelisip untuk menipu kita. Lihat itu mati, sebentar lagi kamu. Itu virusnya ganas, ini bisa mematikan, ini begini, begitu, dan seterusnya. Kita tidak perlu mendengarkan itu. Yang kita dengarkan adalah bagaimana janji Allah. Bahwa Dia akan melindungi kita. Allah yang berkuasa. Dia katakan justru sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Kimalachaf yetsavelach, lismorcha bechol derachecha. Itu di dalam bahasa Ibraninya. Ya, Ki malakaf yetsavelach, malaikat-malaikatnya akan diutusnya toward you lah, lismorcha bechol derachecha, untuk menjaga, melindungi, to keep you shamar, menjaga engkau, bechol derachecha, di segala jalanmu. Inilah Tuhan kita, Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kita pegang janji Allah, bukan suara-suara yang lain. Seringkali kita lebih percaya kepada suara yang lain. Jangan, wah mati aku, wah begini dan seterusnya. Bukan. Di dalam nama Yesus kita berkemenangan, kita hidup, kita sehat dalam nama Yesus. Karena Dia adalah Allah yang baik. Oleh karena itu saudara sekalian, tutup semua telinga terhadap iblis. Karena dia itu penipu. Contohnya ini, orang Mesir dari sejak Firaun, dari atas semuanya, buka telinga kepada tipuan iblis. Dewa ini yang melindungi, dewa ini, sembahlah dewa ini dan seterusnya. Ternyata semuanya tidak ada apa-apanya. Ketika itulah terjadi. Allah bertindak, tidak berdaya sama sekali. Itu sebabnya tadi di dalam pasal 12 ayat 12 dikatakan, aku yang menjatuhkan hukuman kepada Allah-Allah di Mesir. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini, Bechol Elohe Mitzrayim. Bechol Elohim Mitzrayim, semua dewa-dewa Mesir, Mitzrayim, ya. Ese Shofetim, aku akan menjatuhkan Shofetim, ya, hukuman kepada mereka, karena akulah Tuhan, Ani Adonai, ya. Puji nama Tuhan, Tuhan kita hebat dan berkuasa. Saat ini, kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan,
Arahkan pandangan kepada Yesus. Buka telinga saudara kepada Yesus. Dan serap semua sabdanya, pesan-pesannya yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Pegang janjinya, Dia Allah yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, janji-Mu adalah hari depan yang penuh harapan. Kesehatan, kemenangan, keberhasilan, berkat berkelimpahan. Di dalam nama Yesus hari ini kami terima berkat kelimpahan dari Engkau. Kuasa dari Yesus melindungi kami dan tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami semua. Keluarga dan rumah tangga bahkan kami semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.